saya sudah mengisi ya BAP saksi mahkota terhadap Roy Suryo dan Bu Kiva. Adapun ijazah ini memang benar, tetap jahat. Karena sudah membuat perkara ini panjang. Kalau ada orang yang memaksakan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke muka publik, berarti mereka itu dungu. Waduh, pedas. Hanya untuk Ini justru kejahatan dari Joko Widodo yang membuat rakyat Indonesia menjadi korban. Dan jelas sudah ada 2 korban yang sudah pasti itu. Guys, inilah yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya keluar hasilnya. Rismon secara resmi menjadi saksi mahkota. Roy Suryo endgame siap melibas melawan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton, kita saksikan. Pembohongan publik yang terus diulang-ulang seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah, pakar yang paling pakar se-Indonesia. Ya. Dan itu dipercaya publik. Menurut kalian, benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau Roy Suryo saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja, gitu loh. Ya biar jangan ngelantur, tapi kan mungkin itu udah waktu agak genting ya. Sorak, jadi oleh karena dan saya sudah mengisi ya BAP saksi mahkota terhadap Roy Suryo dan Bu Kiva. Nah, ini dia teman-teman. Rismon sah jadi saksi mahkota. Siap-siap bagi Roy Suryo dan kawan-kawan. Sepertinya nggak bisa tidur nyenyak gegara melawan Rismon. Kan Rismon tahu segala sesuatu besar kecil, rahasia-rahasia daripada Roy Suryo CS. Mari kita tunggu teman-teman. Rismon membongkar, mempermalukan mereka. Ini justru kejahatan dari Joko Widodo yang membuat rakyat Indonesia menjadi korban. Dan jelas sudah ada 2 korban yang sudah pasti itu, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri yang telah dipidana tanpa menunjukkan ijazah asli, hanya dengan fotokopi. Itu kan luar biasa ya, bahwa apapun yang dilakukan Jokowi itu salah karena sudah mendera bangsa Indonesia lebih dari 13 tahun dengan tidak menunjukkan ijazah ini. Kalau itu ijazah memang terbukti, dan insya Allah itu akan terbukti 99% palsu, ya itu dia jahat sekali. Sama seperti kata Bu Kurnia tadi, itu bengis. Tapi andai pun, tapi itu tidak akan terjadi. Andai pun ijazah ini memang benar, tetap jahat. Karena sudah membuat perkara ini panjang. Kenapa tidak segera ditunjukkan? Ya, karena itu jahat banget. Ya. Roy Suryo mengatakan Pak Jokowi itu jahat sekali, bengis dan sebagainya. Meskipun katanya, meskipun ijazah Bapak Jokowi itu asli. Bayangkan teman-teman. Meskipun ijazah Bapak Jokowi itu asli, tetapi di mata Roy Suryo, Pak Jokowi itu tetap jahat. Alasannya kenapa enggak ditunjukin dari dulu ijazah tersebut? Ya siapa lu ngatur-ngatur Bapak Jokowi? Terserah dialah. Kasihan banget logika daripada Roy Suryo ini teman-teman. Siapa saja yang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di muka umum adalah orang dungu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, bahwa ijazah merupakan salah satu dokumen pribadi yang dilindungi, sehingga ijazah bukan konsumsi publik. Yeah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa seseorang hanya wajib menunjukkan ijazahnya ke KPU, bukan ke ruang-ruang publik. Nah. Tidak ada satu pasal pun di undang-undang manapun yang menyebutkan bahwa seorang pejabat publik wajib menunjukkan ijazahnya ke muka umum. Kalau ada orang yang memaksakan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke muka publik, berarti mereka itu dungu. Waduh, tujuannya hanya untuk mempermalukan Pak Jokowi, menjatuhkan harga dirinya. Untuk itu, saya, DJ Anak Jenderal, sangat keberatan jika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya
ke muka publik. Ketika ijazah seseorang dipertanyakan keasliannya, maka yang wajib diperlihatkan ijazah tersebut adalah kepolisian, kemudian pengadilan. Betul. Bukan Raine, Roy Panci and the gang, serta orang-orang yang mendukung geng Panci. Sentilan pedas dari Budi C. Benar. Siapa Roy Suryo dan kubu sana yang ngatur-ngatur supaya Bapak Jokowi menunjukkan ijazah. Dan kata tadi Budi C, tidak ada satu pasal yang mengharuskan meskipun itu pejabat publik menunjukkan di depan publik di khalayak umum ijazahnya tersebut. Atas dasar apa sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan mendesak Bapak Jokowi menunjukkan sendiri ijazahnya? Ngapain? Berarti memang benar langkah Bapak Jokowi tepat sekali. Dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Kecuali di pengadilan. Kalau diminta oleh pihak penyidik, dia mau menunjukkan ijazahnya. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Komen-komen di bawah. Motif untuk memperpanjang kasus ini demi konten, demi political gain 2029, harusnya kau baca tulisan Roy Suryo itu. Tetapi Roy Suryo ini, terlepas dia terlibat atau tidak dalam motif politik ini, ya memang dipakai untuk ini, memperpanjang kasus ini, mengglorifikasi, berepetisi, mengartikulasi tiap hari. Hoax 99,9% palsu. Di mana? Coba buktikan. Betul. Atau kalian adakan dulu acara debat terbuka saya dengan Roy Suryo. Aduh, ditantang. Ditantang nih, teman-teman. Apa tapi jawaban? Penting sih itu ya. Karena bentar lagi juga udah selesai kasus ini P21. Ngeri. Ya. Jadi kalian, kalau memang kalian tidak berkepentingan dalam politik, coba tunjukkan kepada saya di manakah angka 99,9% palsu di buku CWP itu yang diglorifikasi terus oleh Roy Suryo, si peneliti gadungan ini, si peneliti tanpa track record, tanpa Google Scholar. Kalian percaya satu pun tulisannya nggak pernah dirujuk orang lain. Tidak ada fondasi matematika yang dia pegang. Ya dia tinggal ngoceh aja dengan gaya komunikasinya tanpa perlu pertanggungjawaban ilmiah. Ya saya baca. Resmond menghajar, menguliti Roy Suryo, teman-teman. Mengatakan gadungan itu Roy Suryo. Bahkan di sini saking emosinya Resmond, dia menantang debat terbuka dengan Roy Suryo. Kira-kira Roy Suryo berani nggak menerima tantangan daripada Resmond ini? Kayaknya Roy Suryo takut dah, nggak berani. Soalnya bobroknya ini sudah diketahui oleh Resmond. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Komen-komen di bawah. Tetapi dia sudah menarik. Bapak tapi Bagaimana dari 3 peneliti, satu orang keluar, Ya udah, bisa keluar, mengatakan keluar. lanjut dari buku. Nggak layak. Yang lain-lain ini kan bukan keahlian apapun dalam digital forensik. Ya, Itu siapa? punya Roy Suryo, 49 halaman nih begini nih. Masya Allah. Inilah tulisan dia. Jadi jangan mentompleng tulisan saya. Tapi Tulisan tanpa jadinya. Ya. Berarti artinya penelitian ini menurut Anda tidak Jadi berbobot? kalau bagi saya penelitian mereka itu adalah penelitian yang berbau cerpen atau cerita. Aduh. Penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Tifa itu disebutkan sebagai penelitian cerpen Razman Nasution. Ditambah lagi Resmond yang mempermalukan Roy Suryo dengan ngaku-ngaku dengan dokumen yang disebutkan sebagai bahan penelitian mereka. 49 halaman milik Roy Suryo isinya cerpen. Berarti teman-teman, Roy Suryo memang sesuai dengan yang kita lihat di muka. Bahwa dia cuma bisanya banyak ngoceh, banyak omong,
sedangkan prakteknya, sedangkan hasil yang sebenarnya kosong. Kosong. Tapi ngaku-ngaku pakar. Ini gimana nih teman-teman? Rismond menguliti ini Roy Suryo. Di buku penelitian mereka soal Jokowi White Paper itu, Jokowi's White Paper, itu dikuliti. Ada 49 memang halaman yang diterbitkan atau isi buah pikiran Roy Suryo lah. Tapi isinya ngaco semua teman-teman. Aduh, kalau tampil di TV sok jago, sok hebat, sok pinter. Ini gimana? Kalau menurut pendapat kalian teman-teman. Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Ramekan kolom komentar yang ada di bawah.